Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Allah. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang tahun yang lalu. Terima kasih. Kami bersyukur. Firman-Mu berkata, barang siapa makan dan minum tubuh dan darah-Mu, maka engkau akan menyatu dengannya. Di dalam nama Yesus, kami akan menyatu bersama-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus, mampukan kami terus berjalan, taat dan setia, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus, matikan karakter kedagingan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami akan menyatu dengan tubuh-Mu yang memampukan kami, menguatkan kami, berjalan taat dan setia. Sampai Maranatha kami akan masuk kepada pengangkatan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kita angkat tubuh ini saudara. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami terus berjalan dalam kasih, dalam kekuatan, dalam hikmat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kita makan bersama tubuh ini saudara. Dengan pengucapan syukur, terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas darah domba Tuhan yang tercurah di kayu salib hanya bagi kami. Darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan, membasuh setiap luka hati kami. Kami melepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakitkan hati kami. Di dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami termatra oleh kuasa darah Yesus. Setiap rancangan iblis, kami gagalkan, roboh dalam nama Yesus. Rancangan Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Darah Yesus yang terus masuk dalam kehidupan kami, masuk dalam tubuh kami. Setiap sel tubuh kami yang rusak, Tuhan ganti kami di sel tubuh yang baru. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa atas darah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami akan terus melihat kebaikan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Oleh darah Yesus, kami termaterai sempurna. Terima kasih, persiapkan kami Tuhan. Tiba masanya, kami akan masuk kepada pengangkatan. Terima kasih Roh Kudus atas tuntunan-Mu. Terima kasih. Kita minum bersama darah Yesus saudara. Dengan pengucapan syukur, terima kasih Tuhan atas darah-Mu. Uramasyakuna syukuru syikina. Kiramasyakana syukuru baik karabasya harabasya. Bapa, hamba hanya alat-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Roh Kudus berbicara. Roh Kudus ambil alih di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini dan mendengar apa yang menjadi keinginan hati kami. Dan Engkau juga yang akan menyatakan isi hati-Mu kepada anak-Mu tempat ini. Engkau yang beracara Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan
Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat tahun baru. Kita sudah memasuki tahun yang baru kembali saudara. Waktu berlalu begitu cepat ya. Judul khotbah saya hari ini adalah kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang akan segera datang. Ada amin saudara. Seberapapun yang hadir pada hari ini, saya tahu ini adalah kehendak Tuhan. Saudara ya, ini memang long weekend, banyak yang keluar kota ya saudara. Tapi tetap kita beribadah. Ya saudara, kita tidak melihat jumlah, karena nanti pada masanya nanti, justru persekutuan-persekutuan yang kecil-kecil, ya, yang jumlahnya tidak banyak, yang akan terus ada. Dan Tuhan akan terus berbicara, isi hatinya kepada kita. Kita akan memasuki masa di mana nanti ya, saudara, akan ada masa itu di mana kita tidak bisa lagi beribadah di tempat-tempat yang besar. Saudara ya, justru ya ada hanya fellowship kecil-kecil di rumah masing-masing ya saudara ya, atau hanya beberapa orang lah yang baru kita bisa beribadah bersama-sama. Kita akan memasuki masa itu. Ini kita sekarang seperti yang kita lihat, banyak hamba Tuhan sudah berkata bahwa kita sudah hidup pada zaman akhir. Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita semakin dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Kita tahu bahwa di waktu-waktu yang sangat singkat ini, kita lihat dan kita dengaran apa yang sedang dunia saat ini, saudara. Kita sudah mendengar dan melihat dan menjadi saksi di akhir zaman ini. Kita adalah generasi terakhir, saudara, yang menyaksikan kedatangan Tuhan. Kita akan belajar, saudara. Kita akan melihat bagaimana seorang Nuh yang 3.400 tahun yang lalu, kurang lebih 3.400 tahun yang lalu, Tuhan berkata bikin bahtera. Karena semuanya akan dimusnahkan. Ya, Nuh dikata-katain ya, wah macam-macam orang lihat dia aneh ya saudara ya, dia bikin bahtera begitu besar. Ya Tuhan katakan bikin bahtera. Dan bawa ya semua sepasang tuh binatang masuk ke dalam bahtera itu dan keluargamu. Karena semuanya akan dibinasakan. Yang tertinggal hanya Nuh ya saudara ya. Dan mungkin saudara ada yang sudah pernah nonton berapa tahun yang lalu filmnya, judulnya 2012 ya saudara ya. Itu tentang akhir zaman yang akan terjadi. Tapi ini versi modernnya saudara. Kalau film-film Amerika, kalau saya perhatikan adalah film-film tindakan nubuatan yang akan terjadi. Ya saudara, sebelum virus COVID aja film-film itu sudah ada. Ya, yang judulnya pandemi lah, apalah ya saudara ya, itu sudah ada sebelum kita masuk lagi 2020 tentang adanya virus seperti COVID itu sudah ada filmnya saudara. Jadi waktu saya melihat itu, saya mundur lagi waktu masa COVID, kita masa karantina, saya nonton film itu di Netflix ya saudara ya. Persis seperti yang sedang kita jalani waktu masa COVID itu saudara. Dan film itu sudah ada sebelum 2020. Jadi film-film Amerika, saudara ya, paling banyak yang Amerika bikin film-film itu adalah film-film kayak seperti tindakan nubuatan. Ada judulnya lagi Left Behind. Ya, saudara pasti pernah dengar itu beberapa tahun yang lalu. Saya sudah bilang ke jemaat beli CD-nya ya saudara ya, karena saya sudah nonton di bioskop. Karena nggak lama itu film, ya, hanya nggak lama di bioskop tayangkan, nggak lama, hanya 2 minggu langsung udah nggak ada lagi. Ya, sampai hari ini Netflix saya cari Left Behind yang main Nicolas Cage, saudara ya, itu dikasih lihat orang-orang yang pada diangkat Tuhan, ya, di pesawat, ya, satu pilot diangkat, sampai temennya kaget, kok temennya hilang, cuma tinggal bajunya doang, ya, itu di film itu. Nah, Nicolas Cage ini ateis, ya, Nicolas itu tidak percaya Tuhan Yesus, saudara, tapi dia main di film itu. Di mana pada saat orang lagi mandi aja, waktu diangkat Tuhan, udah semua nggak ada, tinggal perhiasannya aja yang pada berjatuhan di lantai. Ya, jadi itu benar-benar
Seperti itulah nanti pengangkatan yang akan terjadi, saudara. Judul filmnya Left Behind. Sampai hari ini. Dan ada satu film, saya lupa judulnya apa. Angela ingat nggak yang main Don Johnson ya? Yang The Book of Eli. The Book of Eli itu film Amerika yang main terkenal ya, yang orang hitam, yang saudara dia kalau lagi yang main film Nuh aja dia jadi Tuhan ya, dia jadi Tuhan, tapi sekarang meninggal. Itu film itu aktor Amerika yang udah tua ya, 90-an. Dia dari muda main film terus ya, saudara, orang hitam ya. Dan di film The Book of Eli itu dikatakan di masa itu masa kacau. Gak ada air, gak ada listrik, dan orang semua kayak binatang, bunuh-membunuh, egois, ya, nggak ada makanan, ya. Tetapi ada satu geng ya, saudara ya, geng itu ada kepalanya gitu ya. Kalau mau ikut mereka bisa hidup enak, masih bisa dapat air, masih bisa makan, ya. Tapi kalau nggak mau ikut mereka, ya udah, ya. Jadi itu film itu semua berebutan, ya, berebutan. Jadi itu masa yang sangat sulit. Dan itu film itu saya tahu sekali, itu akan terjadi di masa nanti. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak akan mengalaminya karena kita sudah masuk kepada pengangkatan. Ada amin, saudara? Itu zamannya sangat susah. Kita dengar berita aja sekarang udah heboh ya. Blackout, mati lampu. Blackout Indonesia, siap-siap siaga mati lampu ya. Berlin mati lampu. Ya, pada mati lampu beberapa tuh ya, itu semua ya sudah tanda bahwa kita benar-benar sudah di ujung akhir zaman. Tapi di Indonesia kan berita-berita di TikTok, di Instagram bilang kalau nanti mati lampu siapin minum, siapin air, siapin apa A B C D E gitu ya, apa segala macam ya, saudara ya. Untuk berjaga-jaga ya, supaya kita nih paling gak seminggu katanya gitu ya, akan mati lampu seperti apa ya, saudara, terjadilah apa yang menurut agendanya Tuhan dalam hidup ini. Orang mau ngomong apapun, pegang kembali, kita kembali ke firman Tuhan. Dan hari ini saya akan mengajar kepada saudara bagaimana caranya ya, kita yang harus berjaga-jaga menanti Tuhan datang. Bagaimana kita bisa survive, saudara. Kita lihat Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan sudah bicara kepada kita untuk berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu persisnya kapan Tuhan akan datang. Kemarin, tahun lalu, sebelum Natal heboh ya, di Afrika ada yang sudah bikin bahtera dari kayu ya, ada beberapa bahtera ya, sekitar 5 atau 6 dibikin panjang besar seperti zaman Nuh ya, dibikin seperti itu. Ini orang Afrika ini bilang Jesus is coming 25 Desember. Dia pakai bahasa Inggris ya. Saya lihat itu. Bertobat, repent, bahasa Inggris bilang repent katanya gitu ya. Ini banyak tuh orang Afrika udah pada itu tuh yang pada itu yang percaya Tuhan ya, mereka pada masuk ke dalam bahtera yang dia bikin itu. 25 Desember. Saya nonton itu, saya ketawa aja, saya bilang ya. Ya, tidak heran ya, saudara ya. Akhir zaman ini banyak yang aneh-aneh, hamba Tuhan aneh-aneh, nabi ya aneh-aneh ya, saudara ya. Dan dia dengan PD-nya bilang masuk, bawa tuh bener-bener orang, saya lihat tuh di TikTok ya, apa di Instagram saya lupa, masuk tuh, semua pada masuk, orang-orang pada masuk ya ke dalam itu menunggu 25 Desember Tuhan Yesus akan datang katanya gitu. Ini bumi akan dihancurkan. Kan nggak ada apa-apa kan tanggal 25. Terus dia bilangnya apa gini? Iya, Tuhan bilang ya, Tuhan mau perpanjang dulu sebentar. Karena nanti yang selamat sedikit. Yang selamat kan masih sedikit nih. Jadi Tuhan kasih waktu lagi. Ya, jadi nggak tahu nih nanti, tapi akan segera datang, dia bilang gitu ya. Jadi saya liatin, saya ketawa sendiri ya, saudara ya. Saya bilang udah antik-antik dah, zaman akhir zaman ini benar-benar sudah dinyatakan. Ya, orang-orang yang seperti ini kan sudah ada ya, akhir zaman itu kan bagaimana hamba-hamba Tuhan yang
seperti ilalang dan gandum dipisahkan ya. Dan ini orang-orang seperti ini karena kita kan tahu kedatangan Tuhan itu kita tidak akan pernah tahu persisnya kapan, tapi akan segera datang. Tapi kalau sampai disebut tanggal, hari, tahun, saudara ya, itu kita just dengar aja dia masuk kiri, keluar kanan, saudara ya. Kita bersyukur, saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 6. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari-hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Amin. Jangan tidur. Ya, seperti tadi dikatakan, jangan kamu tidur. Tidur itu maksudnya apa, saudara? Ya, rohani kita jangan tidur. Kita harus bangun, saudara. Bangun. Ya, jangan ketiduran nih. Ya, rohani kita santai tidur. Bangun. Karena kita adalah anak-anak terang. Ya, kita bukan anak-anak gelap. Jadi yang dimaksudkan firman ini bahwa kita harus berjaga-jaga. Jangan terlena. Ya, coba baca lagi di Roma 13 ayat 11 sampai 12. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu yang kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Tuhan sudah mempersiapkan kita, memperlengkapi kita dengan senjata-senjata. Jadi saudara tahu, saudara berada di zaman seperti apa sekarang, Tuhan tidak tinggal diam. Saudara sudah diperlengkapi dengan senjata-senjata. Perempuan untuk berperang, saudara ya. Pada saat ini, saudara ya, jangan kita berpikir dengan semua dengan kedagingan kita, saudara. Tadi Tuhan katakan jangan tidur, bangun, ya, jangan terlena dengan dunia ini, saudara ya. Saudara bangkit, saudara adalah anak-anak terang, saudara berjaga-jaga, ya. Saudara jangan tidur, istilahnya rohani, saudara jangan tidur, saudara harus berjaga-jaga. Jangan saudara sampai karena masalah-masalah duniawi, kedagingan saudara berguguran. Saudara tidak akan masuk kepada pengangkatan. Jangan karena masalah-masalah yang saudara hadapi sekarang ini membuat saudara sampai tidak diangkat Tuhan. Karena saudara berjalan dengan kedagingan. Karena saudara berjalan dengan pikiran logika saudara. Yang Tuhan mau kita sekarang, kita berjalan dengan senjata peperangan Tuhan. Saudara tahu kalau saudara mengalami sakit penyakit waktu itu saudara berdoa, saudara perjamuan kudus dan saudara ucapkan dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Saudara, itu yang harus kita ucapkan setiap hari. Sekalipun kita masih merasakan kesakitan, masih ada sakit dalam diri kita, tapi saudara ucapkan itu dalam nama Tuhan Yesus aku sudah disembuhkan. Itu yang namanya saudara berperang. Saudara tidak punya uang, saudara akan berkata dalam nama Tuhan Yesus aku diberkati Tuhan. Jangan saudara terus merenung, aku tidak punya uang, gimana cari uang ya, kalau perlu tipu orang. Ya. Aduh sekarang banyak sekali saya kedatangan jemaat yang berkata, Bu di Komsel pada berantem, pada ini tipu menipu. Pinjam uang nggak bayar, teman pinjam uang nggak bayar. Ya saudara ya, jadi motivasi manusia ini akhir zaman ini udah macam-macam. Motivasi ke gereja, ke persekutuan doa juga udah macam-macam, saudara ya. Tadi hari ini saya himbau kepada saudara, ya bertobat. Saudara harus tahu kita sudah berdiri di benar-benar di zaman akhir dan kita adalah generasi akhir yang akan menyaksikan Tuhan akan datang menyambut kita.
dan masuklah kita kepada pengangkatan. Jadi kita ini sudah tidak ada waktu untuk main-main, untuk santai lagi saudara ya. Jadi tadi dikatakan kita harus bangun, berperang, perangin saudara, keadaan saudara apapun. Kalau saudara tidak punya uang, saya percaya saudara tidak akan pernah kelaparan. Ada amin saudara? Karena saya sudah pernah mengalaminya. Jadi saya tahu caranya Tuhan. Saya tahu bagaimana Tuhan bekerja. Di saat saya tidak ada apa-apa dan tidak punya uang. Untuk beli pizza aja saya tidak punya uang. Tapi saya tahu Tuhan bisa kirim burung gagak kasih makan Nabi Elia. Tuhan juga bisa kirim orang untuk kasih saya pizza. Anak saya pengen pizza, saya nggak bisa beli. Tapi Tuhan kirim orang yang tidak disangka-sangka. Dia juga tidak tahu bahwa saya tidak punya uang untuk beli pizza. Tapi dia bisa datang ke rumah saya. Bahwa Pizza Hut yang paling besar ukurannya. Saya cuma ajar anak saya cuma bilang, Mami nggak punya uang untuk beli Pizza Hut. Kita berdoa minta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah papi kalian. Ya Mami, ya Mami. Waktu ngomong itu saudara pikir saya nggak nangis. Saya nangis dalam hati saya. Saya marah. Tapi saya belajar lagi ingat firman Tuhan. Ampuni siapapun yang menyakiti. Saya marah dengan keadaan saya. Saya marah dengan orang-orang yang menyakiti saya. Tapi waktu itu Tuhan bilang ampunin. Pada saat saya terus mampukan saya melepaskan pengampunan. Karena manusia saya nggak sanggup untuk mengampuni. Begitu menyakitkan. Tapi Tuhan bilang ampuni. Saya bilang ya mampukan saya untuk mengampuni Tuhan. Karena manusia saya tidak mampu. Dan saya masuk dalam peperangan itu. Dalam nama Yesus aku cabut akar pahit. Karena akar yang ditanam di dalam hati kita. Saudara punya akar pahit misalnya ya. Yang saudara tidak tahu itu akar seberapa dalam. Apakah itu baru seperti pohon toge? Sekali tarik, copot. Apakah itu sudah seperti pohon beringin? Udah berakar, udah kuat. Jadi itu butuh untuk kita cabut berkali-kali. Kita berperang, cabut itu berkali-kali akar pahit. Kalau saudara masih ingat tuh orang masih benci, masih kesel, berarti saudara masih pahit. Dalam nama Yesus aku cabut, aku lepasin pengampunan. Sebut namanya saudara. Saudara sedang berperang. Itu saudara sudah masuk dalam peperangan. Tuhan udah kasih saudara senjata. Saya sudah ajar saudara tentang perjamuan kudus. Itu senjata yang luar biasa saudara. Itu yang terakhir yang Tuhan kasih kepada saya hikmat. Bahwa perjamuan kudus itu betapa pentingnya perjamuan ini. Perjamuan kudus ini banyak dulu orang gak percaya. Dia bilang gak bisa Bu Santi, gereja saya hanya GBI. Sebulan sekali di gereja pendeta yang ngangkat. Kita gak berani ngangkat perjamuan kudus di rumah sendiri. Tapi kemarin waktu COVID, mereka yang ngomong seperti mereka bilang, Bu, aduh saya nyesel. Kenapa baru ngangkat sekarang? Tahu waktu COVID kan angkatnya di rumah masing-masing ya. Ibadahnya online semua, toh gitu kan. Dan mereka waktu ada orang-orang yang tidak bisa berobat kena COVID dengan BPJS, ya saudara tahu sendiri ya. Sampai pulang lagi, ya sampai mereka bilang, Bu, antriannya panjang sekali, kami udah kena COVID satu keluarga. Saya cuma bilang angkat ini perjamuan. Perjamuan kudus. Sesering mungkin. Ini senjata kamu. Kamu bilang Tuhan Yesus aku cabut virus COVID. Aku sembuh dalam nama Yesus. Saya bilang itu lakukan itu sesering mungkin. Tuhan katakan tubuhku makanan, darahku minuman. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darahku, aku akan menyatu dengan dia. Berarti Tuhan menyatu dengan kita. Saudara makan minum sehari 3 kali ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya saudara ya. Belum ngemil. Itu makanan jasmani saudara itu. Tapi rohani saudara dikasih makanan cuma berapa? Sebulan sekali. Ada gereja yang doktrinnya cuma setahun 3 kali. Ada loh. Makanya mereka tidak percaya Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi macam-macam nih, pengajaran tuh macam-macam ya saudara ya. Tapi saya selalu katakan, memang Tuhan tidak tanya saudara. Waktu mati nanti kita, kamu dari gereja mana ya? Tuhan nggak tanya saudara dari gereja mana. Yang Tuhan akan tanya waktu dia buka buku kehidupan kita. Kita semua punya buku kehidupan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini dicatat. Oh, kamu Santi, tanggal sekian, bulan sekian misalnya. Kamu bohongin orang, kamu tipu duit orang, dicatat tuh. Malaikat yang catat kan, malaikat yang catat nanti Tuhan tinggal baca. Kita akan masuk ke dalam penghakiman. Begitu kita nanti ngadep Tuhan, kita akan bisa, nah disitulah nanti surga atau neraka tempat kita. Pendeta banyak yang masuk neraka loh saudara.
Markus 7:21. Udah ada ayatnya. Tuhan, aku sudah bernubuat, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit, Tuhan, aku sudah menginjil, mengajar. Terus Tuhan Yesus berkata, nyala engkau, aku tidak kenal engkau. Pendeta, saudara, banyak yang masuk neraka. Jadi kita ini semua, siapapun jemaat, apapun, kayak saya paling takut dengan ayat ini. Saya selalu bilang, Tuhan, kalau saya ada salah, Tuhan tegur saya. Kalau saya masih bandel, Tuhan hajar saya. Sampai begitu kalau saya berdoa, saya tidak mau masuk neraka, Tuhan. Saya tahu ini ada satu ayat seperti ini. Jemaat bisa tidak tahu, jemaat bisa kita bohongin, tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Makanya saya selalu katakan, Tuhan, kalau saya nggak benar, tegur saya. Masih bandel, hajar saya sebelum saya tutup mata, sebelum Tuhan Yesus datang, jemput kita. Saya tidak masuk kepada pengangkatan. Bisa aja saudara. Jadi saudara, hari-hari ini, di waktu-waktu yang sangat singkat ini, aduh saudara, kalau kita lihat bagaimana dahsyatnya Tuhan, kalau saudara pegangnya firman Tuhan, bukan keadaan dunia. Kalau keadaan dunia, saudara dengerin aja si Trump, dia berubah, entar dia ngomong apa, besok dia ngomong beda lagi, entar dia ngomong apa, dia ngomong beda lagi, saudara. Korea Utara, saudara tahu kan Korea Utara itu ya seperti apa? Sedang mengalami krisis pangan. Itu Korea Utara loh. Itu kan sangat komunis ya, itu pendetanya ya, sangat ini ya, saudara nggak main-main ya. Pokoknya menteri apa segala macam-macam, hukumannya mati, nggak ada ampun Korea Utara. Dan mereka sedang mengalami krisis pangan. Dan kemarin kan pendetanya lagi, presidennya Kim Jong Un, endut ya, bulet, gendut gitu ya. Dia pidato, kayak kita di lapangan kayak stadion GBK gitu ya. Tuh tentara-tentara semua tuh mungkin para menteri semua semuanya ada di situ hadir, dan dia berpidato. Dia bilang gini, saya lagi diet sekarang. Saya diet, saya kurangin makan saya. Itu setia sekali, semua pada nangis, saudara, tentara-tentaranya, menteri-menterinya. Karena apa? Mereka lagi krisis pangan. Dan dia bilang, aku diet. Aku makan cuma sehari sekali. Kita lagi sedang krisis. Dan mereka semua nangis tuh, terharu melihat pemimpinnya begitu saudara ya. Orang doyan makan lah ya, kalau dengan body begitu udah pasti doyan makan, belum doyan ngemil gitu ya. Tapi dia ngomong begitu, emang dia kurusan saudara. Itu waktu saya lihat dia kurusan gitu loh. Rupanya mereka lagi sedang krisis pangan. Jadi ini di mana lagi ya? Greenland. Yang begitu damai, kutub ya, dekat sama Denmark ya. Saya sudah pernah ke Denmark, tapi saya belum pernah ke Greenland. Itu isinya es semua. Amerika mau ambil itu Greenland. Udah siap, kemarin udah siap. Udah saya ada lagi, udah siap pesawat tempur Greenland. Dari Denmark dikirim. Greenland tuh isi penduduknya cuma 50.000 orangnya. Banyak kan es daripada orang, saudara ya. Tapi mau diambil sama Amerika, pasti ada sesuatu yang menarik Amerika. Jadi lihat saudara, setiap hari kalau saudara dengar berita, itu serem-serem semua loh saudara. Kita sudah siap-siap perang dunia ketiga. Tapi kalau saudara baca firman ini yang menguatkan kita. Gonjang ganjing dimanapun berada, ya, mau blackout mati lampu gimana pun berada, apapun yang terjadi, saya cuma tahu Tuhan pasti jaga kita. Ada amin? Kita tidak akan terbengkalai, kita tidak akan kelaparan. Saya percaya ada perbedaan. Dulu saya sampai bingung, saya dipanggil sama sama guru. Anak saya waktu itu masih SD, Mami dipanggil ibu guru. Kenapa? Minggu lalu kan pada camping. Terus teman-teman banyak yang masuk rumah sakit, Mami kena DB. Kena demam berdarah. Jadi camping itu kan kalau saya tahu kan ya di hutan-hutan begitu ya, itu ada nyamuk demam berdarah. Ya mungkin gigit banyak ya yang camping anak-anak semua. Anak sekolah itu teman-temannya anak saya. Dan waktu setelah pulang camping pada kena demam berdarah. Cuman anak saya satu yang kecil itu yang camping, si Keisha, nggak kena.
Dan saya dipanggil. Mami dipanggil ibu, guru, besok kalau bisa Mami sempat, saya kerjakan dulu, saya kerja saudara, saya belum jadi hamba Tuhan. Dan waktu saya dipanggil, saya pikir ada apa ya, anak saya bikin salah apa di sekolah, saya dipanggil. Ibu guru cuma tanya satu kata, Mama Kesya, saya mau tanya, Mama Kesya kasih vitamin apa buat Kesya? Satu kelas masuk ke rumah sakit. Ada yang masuk rumah sakit, ada yang enggak. Kalau yang nggak mampu nggak masuk rumah sakit, dirawat di rumah sendiri. Kena DB. Cuman satu Kesya yang enggak kena. Vitaminnya apa? Saya bilang, anak saya nggak ada makan vitamin. Vitaminnya, nah lo ini kan berseberangan ya, bukan sama ya. Ngejelasinnya juga cuman di agama saya bilang gitu. Ya vitaminnya perjamuan kudus namanya. Saya bilang gitu. Diem bengong itu guru ya, kadang-kadang saya ngomongnya dia nggak ngerti kan ya saudara ya. Ya, emang itu saya ucapkan. Itu setiap hari, setiap pagi sebelum sekolah, saya juga sebelum keluar rumah, saya sama-sama mesbah doa dulu. Setelah itu mereka ada antar jemput kan, dijemput sama antar jemput, pulang nanti diantarin lagi, saya harus kerja waktu itu. Jadi kita mesbah doa, angkat perjamuan setiap hari. Dan malam kalau saya sudah pulang kerja, santai-santai makan apa ngobrol, terus mau tidur, angkat lagi perjamuan kudus. Bilang Tuhan Yesus, terima kasih atas Tuhan yang sudah menjaga kami sepanjang hari ini gitu. Bahasanya simpel-simpel untuk anak-anak. Saya berdoa seperti itu. Makan lagi perjamuan kudus. Udah selesai. Ini nggak main-main loh saudara. Perjamuan kudus itu ada kuasanya. Makanya waktu kemarin orang bilang, aduh kenapa ya, aduh saya dari dulu, aduh coba ya. Ya sebenarnya saya ngajar seperti ini kepada saudara. Karena Tuhan mengajar kepada saya. Dan Tuhan bilang, ajarkanlah apa yang saya sudah ajarkan kepada kamu, kepada jemaatku. Tapi nggak semua jemaat bisa terima. Nggak semua jemaat itu percaya. Tugas saya tetap ngajar, saudara. Jadi mau percaya nggak percaya, mau melakukan atau tidak melakukan, sudah bukan tanggung jawab saya lagi di hadapan Tuhan. Jadi saya ini punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, itu yang saya ajarkan juga kepada jemaat. Dan betapa kuasa dari perjamuan kudus. Dan saudara tahu, ini saya bingung ya, sejak kita COVID sekarang, kanker di mana-mana. Kalau nggak kanker, autoimun. Ya, saya lihat, tapi saya bersyukur jemaat-jemaat kita ini yang kena kanker ini ya saudara tahu ya, bagaimana dia bisa sembuh total. Dan 5 tahun sudah free. Setelah sembuh, dalam 5 tahun nanti dicek lagi saudara, takutnya ada penyebaran. Dan tidak ada penyebaran. Saudara. Dan kemarin saya juga ketemu satu orang lagi ya saudara ya, saya kenal. Jadi juga dulu sering suaminya sudah meninggal dulu, dia bawa suaminya ke saya untuk saya doakan. Ya sampai tapi memang dia sudah gagal ginjal, sudah cuci darah. Waktu dia datang ke saya itu udah kondisinya udah parah ya saudara ya. Tapi sekarang istrinya yang kena kanker lagi saudara. Saya bilang kanker banyak sekali. Yang kena kanker ini banyak sekali sekarang ini. Saya bilang, saya apa ya? Kalau mau dipikir, saya cuma bilang, Bu, kalau saya hikmat yang saya dapat ini efek dari vaksin. Efek vaksin. Nggak autoimun lah, kanker lah, macam-macam loh penyakit aneh-aneh keluar saudara. Yang tadinya dulu nggak ada, nggak pernah sakit, bisa sakit yang macam-macam saudara ya. Di luar daripada kalau kita rohani kan kepahitan. Ya saudara, kalau kepahitan tuh kanker. Ya, jadi kita udah rohani. Yang makanya saya bilang sangatlah sayangkan kalau kita ini masih dalam kepahitan. Udah level-level kita sekarang udah tidak lagi berada di dalam level kepahitan. Karena kita sudah tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Orang yang pahit hati tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Waktu saya masih pahit, masih marah, Tuhan bilang, hari ini kamu mati Santi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaanku. Karena hatimu penuh dengan amarah, hatimu penuh dengan kepahitan. Saya sampai bengong sama Tuhan, aneh ya, tuntutannya banyak banget sih. Udah saya nggak balas jahat dengan jahat, udah. Ya, udah saya tidak menikah lagi juga, udah nggak boleh kan, cerai hidup, nggak boleh kawin lagi, saudara ya. Apalagi dia kalau saya sakit hati ya wajar. Ya, dia begitu jahat sama saya, gitu kan, gini. Tapi Tuhan tetap bilang, saya bilang, oke, Tuhan audible bicara sama saya. Firman, waktu zaman itu masih zaman dulu kan, 30 tahun yang lalu kan masih Alkitab. Mana ada smartphone, mana ada yang gini-gini di app, di iPad segala macam.
Alkitab. Buka. Ibrani 12 ayat 14, begitu saya buka plek, langsung saya baca tek 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 tek, tek sebelah kiri, tek, tek, sebelah kanan, keluar ada ayatnya. Barang siapa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat aku. Aku kan Tuhan. Jadi hati yang pahit itu hati yang tidak kudus. Jadi kekudusan itu bukan hanya, saya nggak zina loh Bu. Bukan hanya soal zina. Hati yang penuh dengan iri juga udah nggak kudus. Pikiran-pikiran yang negatif tentang orang segala macam juga udah nggak kudus. Jadi kekudusan tuh banyak. Ada satu khotbah khusus tentang kekudusan. Untuk kalau khotbah bicara kekudusan tuh satu khotbah tema khusus saya untuk mengajar kekudusan. Jadi bukan hanya soal zina kekudusan itu saudara. Bukan. Banyak tentang perkataan ya. Jadi di sini kita sudah tahu Tuhan sudah perlengkapi kita dengan senjata-senjatanya. Tinggal kita yang berperang. Bagaimana saudara bertahan di akhir zaman ini, di waktu-waktu yang sangat-sangat singkat ini. Kita lihat lagi firman Tuhan di Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 17. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yesus perlengkapi kita dengan senjata-senjata terang. Tinggal kita mau pakai atau tidak, saudara. Lengkap tuh saudara itu ya. Ada di ayat ini. Nanti saudara bisa tandain, saudara baca pelan-pelan, saudara berdoa, ya minta Tuhan kasih rema untuk ayat ini, bagaimana diaplikasikan dalam kehidupan saudara yang sesuai dengan masalah yang saudara sedang gumulkan saat ini. Banyak macam-macam pergumulan masalah orang hidup ya, pergumulan kaya raya tapi sakit-sakitan, ya kaya raya tapi anaknya kurang ajar. Banyak semua hidup dalam hidup ini semua ada masalah saudara. Ya, saudara renungkan firman ini. Bagaimana saudara bisa survive, bisa sampai masuk kepada pengangkatan nanti. Saudara berjalan, Tuhan sudah kasih tahu tanda persiapannya, senjata-senjatanya, tinggal saudara lakukan. Banyak orang berkata begini kepada saya, Bu Santi, kalau saya sudah dibaptis selam, saya pasti selamat kan? Enggak juga. Ya, ada yang mengajarkan bahwa kalau sudah dibaptis selam pasti bakal masuk surga. Enggak juga. Jadi saudara jangan pikir, oh saya sudah dibaptis selam, saya pasti masuk surga. Enggak. Keselamatan itu gratis dari Tuhan. Tapi bagaimana hidup saudara? Kalau begitu enak amat. Zina-zina aja, nipu-nipu aja. Yang penting aku udah dibaptis selam, udah percaya Tuhan Yesus. Tapi aku nanti aku bisa berzina boleh, nipu orang boleh. Karena aku pasti masuk surga, karena yang penting aku sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dibaptis selam. Ada orang yang berpendapat seperti itu loh saudara. Di akhir zaman ini masih mereka berpikiran seperti itu. Saya sangat kaget, saya bilang, wow, nggak semudah itu. Keselamatan memang gratis Tuhan kasih. Tapi ada ayatnya. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah karya keselamatan. Tuhan katakan dengan jelas, dengan takut dan gentar. Dikerjakan karya keselamatan. Apa maksudnya? Ikutin perintah Tuhan. Ikutin apa yang menjadi isi Alkitab. Apa yang Tuhan inginkan, jalanin saudara. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berzina. Itu jangan banyak tuh ya perintah Tuhan. Ikutin, itu kerjakan. Dikerjain saudara. Gitu. Jangan saudara pikir, aku sudah Islam, aku pasti selamat. Saya kaget banget waktu saya mendengar orang-orang yang berkata seperti ini. Dan mereka sudah ada di gereja puluhan tahun. Bukan baby rohani.
Dan mereka berkata seperti itu, Bu, yang penting kita udah baptis Islam ya, pasti selamat kan, Bu. Ntar dulu, gimana hidup kamu? Kamu sudah mengerjakan nggak karya keselamatan ini? Bagaimana Tuhan punya banyak perintah-perintah yang di dalam firman Tuhan itu, apakah kamu lakukan? Kamu kerjakan? Keselamatan itu gratis, Tuhan itu begitu luar biasa. Tapi ada hal yang harus PR yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Mengerjakan karya keselamatan. Apa maksudnya? Setiap firman Tuhan, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan larang, kamu harus kerjakan. Jangan kamu tetap lakukan apa padahal sudah dibilang gitu ya, apa misal jangan menipu, jangan bersaksi dusta, tetap kamu lakukan, bohongin orang, nipu orang. Saudara, mari ini waktu-waktunya kita benar-benar sungguh-sungguh persiapkan diri kita. Jangan main-main lagi, jangan santai-santai lagi. Oh iya, sebelumnya saya sedikit intermezzo. Yang bulan November kemarin kan saya bilang kan saya mau pergi jalan-jalan. Saya mau ke Dracula Castle ya di dekat daerah Rumania, saudara ya. Saya sampai di situ, saya lihat, saya bilang sama tour leadernya, ini castle-nya kok kecil ya? Castle-nya bangunannya gitu ya, nggak besar. Terus itu ternyata Dracula Castle, makanya dibilang itu adalah suatu tempat dibikin kayak istana kecil ya. Itu zaman itu pangeran ya punya hobi psikopat, suka bunuh orang. Dan waktu bunuh orang, saudara ya, bukan gampang dibunuh, ditusuk, itu disiksa dulu orang-orangnya. Jadi dibawa ke situ, itu saya dikasih lihat, itu kita di museum, saudara ya, dikasih lihat bagaimana kursi, banyak kayu-kayu, tusuk-tusuk panjang-panjang gitu, jadi orang badan ditekan, jadi aduh matiin itu kayak siksanya luar biasa. Dan itu pangeran, jadi nggak bisa ditangkap. Zaman itu nggak bisa ditangkap, pangeran kok gitu. Dia senangnya menyiksa orang sampai mati. Jadi matinya dia tuh perlahan-lahan. Nah, jadi sih ada satu penulis novel, ya penulis novel ini, jadi Dracula itu fiktif, bohongan, bukan setan beneran, saudara ya, bohongan. Itu cerita karangan. Jadi itu castle itu dibikin foto, dibikin buat cover buku dia. Dia mengarang tentang Dracula ya, Dracula yang sedang sedot darah ya saudara ya, dan Dracula itu nggak bisa mati ya, kecuali kalau kena matahari, ya ditusukin di jantung kalau kita nonton film Dracula zaman dulu, ya itu seperti itu semua fiktif, itu karangan, ya jadi tidak ada setan Dracula ya saudara. Jadi saya sudah sampai situ, jadi saya sudah lihat semuanya itu hanya fiktif. Jadi itu dibikin karena dia melihat kekejaman dari pangeran ini. Ya banyak senjata-senjatanya dikasih lihat sama kita, aduh serem sekali. Kalau mau dimatiin orang ditembak, tak mati selesai ya saudara ya. Tapi kalau ini dia enggak, karena dia psikopat, dia seksa dulu pelan-pelan sampai butuh waktu, nggak bisa berhari-hari sampai itu orang mati. Orang yang diculik-culikin sama dia, diseksain, itu mati, butuh waktu berhari-hari dengan siksaannya mengerikan, saudara ya. Alat-alatnya semua ada di situ buat nyiksa manusia. Jadi ya kembali ke topik ya. Jadi itu sekali lagi Dracula tuh nggak ada. Jadi Dracula tuh hanya ciptaan karangan seseorang yang dengan dia punya imajinasi tentang setan Dracula ya, yang senang bunuhin orang ya. Dan itu dia punya ambil bukunya itu, depannya covernya itu dari castle pangeran ini saudara ya, letaknya seperti itu. Oke, kembali ke topik. Apalagi harus kita lakukan menanti Tuhan Yesus datang? Yang kedua, Matius 25 ayat 8 sampai 13. Matius 25 ayat 8 sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu
dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu?" Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Ya, kapan Tuhan Yesus datang, kita harus selalu siap. Firman Tuhan bercerita tentang perjamuan nikah yang persiapannya tidak sederhana, ya. Jadi semua kalau orang mau pernikahan kan semua harus disiapkan, ya saudara ya. Khususnya pengantin perempuan ya, mesti dandan, mesti apa semua ya. Kita mau mempersiapkan diri untuk menikah, saudara ya, dengan pengantin laki-laki ya, saudara ya. Tadi sekali lagi coba di Matius yang ayat 25 ayat 5-nya. Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara, ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh dalam cerita ini, saudara ya. Diceritakan karena pengantin yang gak lama, datangnya lama sampai ketiduran yang 5. Ya, yang 5 ini gadis yang bodoh dibilang ya, ketiduran ya. Ini merupakan peringatan kepada kita supaya kita tidak ngantuk, supaya kita tetap sadar. Tadi saudara saya katakan kita tetap bangun bahwa Tuhan akan datang, kita bersiap-siap mempersiapkan diri kita ya, jangan ketiduran ya. Ini 5 gadis yang bodoh ini, dia tetap sama, dia bawa pelita kita tuh pelita itu kan zaman dulu ya saudara ya, kan pakai lilin tapi ini pelita namanya ya, tapi itu pakai minyak ya. Tapi dia bawa pelita tapi ketiduran dan tidak bawa minyaknya lagi saudara ya. Jadi pelitanya nggak nyala. Beda dengan 5 gadis yang pintar. Jadi itu bagaimana mencerminkan bahwa tuh sebodoh-bodohnya orang ya pada saat menanti kedatangan Tuhan. Ya, jangan sampai tertidur, ya, jangan sampai bawa pelita. Kita sepertinya kita anak Tuhan, sepertinya kita ke gereja, tapi hati saudara jauh dari Tuhan. Hati saudara penuh dengan kedagingan, ya, yang dipikirin fokusnya hanya dunia terus, yang di otaknya hanya dipikirkan dunia terus. Inilah yang Tuhan mau kita belajar. Jangan seperti gadis yang bodoh itu. 5 gadis yang bodoh. Sekarang ini kita sebagai mempelai, kita lagi siap-siap dandan. Siap-siap dandan ya saudara sekarang. Dandanin diri saudara. Yang masih kotor, yang masih nggak benar, beresin semuanya. Minta Tuhan mampukan saya. Mampukan saya. Ya, bilang sama Tuhan. Kalau dulu saya pernah berkata saya nggak mampu, saya nggak mampu Tuhan untuk mengampuni, saya nggak sanggup. Tapi saya bilang ya udah, karena ini perintah Tuhan, mampukan saya mengampuni. Dan betul, begitu saya berdoa seperti itu, Tuhan uji saya. Saya dipertemukan dengan papanya anak-anak, nggak ada lagi benci, marah dalam hati saya. Yang ada malah belas kasihan. Kasihan amat ya, dari orang yang sudah kenal Tuhan dulu ya, tapi dia bisa berubah drastis, malah ke dukun, ya, malah udah nggak pernah ke gereja lagi, ya. Saya ngeliat penampilannya amburadul, yang ada belas kasihan. Dari situlah Roh Kudus bicara, sudah selesai Santi, kamu sudah memaafkan. Tuhan uji loh, Tuhan uji loh. Kalau belum diketemuin kan nggak tahu ya, saudara udah maaf apa belum ya, tapi diuji. Kalau saudara ketemu orang di mall dari jarak jauh, saudara nggak suka, saudara buru-buru muter, berarti saudara pahit sama itu orang. Kalau saudara nggak pahit, saudara ketemuin aja, halo, shalom, apa kabar, ketemu di mall. Saudara ya. Tapi kalau dari jarak jauh, saudara udah ketemu dia, saudara nggak suka sama dia, saudara muter, berarti saudara ada kepahitan. Jangan lagi itu ada dalam diri kita sekarang, saudara. Rugi saudara ya, karena kita sekarang yang ada adalah kita lagi harus dandan siap-siap. Percantik diri kita nih sekarang. Setiap saat Tuhan akan datang, kita sebagai mempelainya, kita mempelainya Tuhan. Mempelainya yang cantik, yang kudus, yang akan masuk kepada pengangkatan. Jangan buang-buang energi, jangan pusing-pusingin. Masalah-masalah yang duniawi lagi saudara. Saudara tidak punya uang, nggak apa-apa, saudara nggak akan kelaparan, tenang aja. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan di detik-detik terakhir saudara butuh apa, pasti Tuhan akan kasih. Ya saudara ya, tapi Tuhan tuh tahu. Karena Tuhan tuh sering menguji kita. Kasihnya itu nggak butek, gede gitu ya. Pas gitu loh saudara. Itu cara kerja. Jadi saya tuh dalam mengiring Tuhan ya. Dari 30 tahun dalam perjalanan hidup saya sendirian bersama dengan anak-anak. Saya tahu cara kerja Tuhan tuh unik saudara.
Ya, jadi saudara jangan mengharapkan, oh saya udah doa Bu Santi, aduh saya nggak punya uang nih Bu Santi untuk, saya mesti, rumah saya sudah disita, saya mesti kontrak rumah, saya nggak punya uang. Yang pasti nanti Tuhan kasih berkat, pasti. Bener sih Bu, aduh saya udah capek nih Bu, aduh rasanya udah capek, lelah mental ya, udah disita rumah saya harus pindah, harus kontrak mahal-mahal lagi sekarang. Pasti Tuhan siapkan. Pasti Tuhan kasih rumah dengan harga yang pantas buat kamu tinggal. Di detik-detik terakhir. Dan betul, orang ini berkata mepet. Dia sudah harus keluar dari rumah dia. Sudah diambil sama bank. Ya, bank udah sita rumah dia. Dia harus keluar dalam waktu 1 minggu. 3 hari sebelum dia keluar. Dia dapat rumah. Rumahnya gede. Harganya murah. Dia bisa dapat kontrakan di situ. Dia sampai bilang, Bu, ikut Tuhan deg-degan dia, emang iya, seru kalau saya memang seru, ikut Tuhan tuh seru, gitu kan, dipepet, jadi Tuhan akan uji kita punya ketekunan, Tuhan akan uji kita punya kesetiaan, Tuhan akan uji masihkah kita masih bisa bersyukur, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, mengucap syukur, biarpun keadaan kita tidak baik, Tuhan akan uji itu semua dalam diri saudara lagi sedang dipercantik. Saudara kayak emas, sekarang emas kan emas murni nih, keluarnya lagi dibakar, yang tembaganya, lempengan besi lainnya itu akan keluar dulu, nanti begitu dia keluar timbul setelah dibakar, pembakaran emas itu murni emasnya 24 karat. Ya saudara ya, aduh ngomongin emas setiap hari heboh, setiap hari naik turun begitu saya buka TikTok nih, apaan nih hari ini? Ada itunya, analisnya, dia lagi bukannya apa. Setelah pernyataan Trump, hari ini emas menaik tajam 32.000 per gram gitu kan. Nanti kemarin ada setiap hari di TikTok keluar. Ini orang lagi, lucu udah saudara anak muda ya, dia analisa emas. Hari ini emas meroket, hari ini emas meluncur tajam ke bawah, turun 6.000 per gram. Aduh, saya pusing dengerin dia saudara ya. Scroll lagi. Mungkin ada banyak orang yang setiap hari ngikutin harga emas ya saudara ya gitu ya. Kalau nanti sudah pengangkatan, mau punya berapa banyak pun ketinggalan kok. Ntar masih saya gimana ya Bu? Ya udah, masih dulu pikirin. Di surga jalanannya aja emas, mungkin ya ketinggalan tuh nanti. Yang akan ambil emas kita. Rumah kita kemana ya Bu? Rumah kita juga diambil orang udah. Kita udah pengangkatan, kita udah gak mikirin di dunia lagi saudara. Karena yang Tuhan kasih, waduh, lebih dari segalanya itu masuk surga. Firdaus sebelum 1000 tahun damai ya, masih ada di ini ya saudara masih di Firdaus belum surga. Itu juga udah luar biasa. Firdaus itu udah luar biasa. Itu udah seperti Taman Eden, adem, terang, pokoknya apapun. Kalau surga nanti setelah 1000 tahun damai. Ya, jadi saudara sekarang ini nggak usah mikir macam-macam. Sehari lepas sehari keadaan saudara. Jalanin. Adakan mesbah doa dalam kehidupan saudara. Bangun terus. Iman saudara sama Tuhan. Bangun terus. Supaya saudara kuat. Supaya saudara masuk kepada pengangkatan. Saudara, di dalam kehidupan ini yang paling jahat apa? Pikiran. Ya, tiba-tiba kalau saudara lagi sedang kalut, tiba-tiba pikiran. Hari ini bukan kita pagi-pagi bangun tidur nih, aku mau makan apa ya hari ini? Bukan lagi di otak kita, di pikiran kita nanti yang jahat, siapa yang mau saya makan hari ini? Siapa yang mau saya tipu ya hari ini ya? Saya nggak ada punya uang nih Tuhan. Siapa yang bisa saya tipu hari ini ya? Itu yang ada di pikiran manusia, saudara, akhir zaman. Bukan kita mau makan apa ya hari ini ya? Siapa yang bisa saya makan hari ini? Makanya saya banyak sekali ketemu orang-orang yang pada kepahitan, karena grup-grup komsel ya, terjadi hutang piutang nggak dibayar apa segala macam sampai mereka keluar dari komsel, keluar dari gereja, kepahitan segala macam. Saya katakan udahlah, ampunin saudara. Kita punya Tuhan yang sudah memperlengkapi kita dengan segalanya. Firman ini adalah penuh dengan senjata-senjata ilahinya Tuhan. Saudara tinggal lakukan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di waktu yang sangat singkat ini? Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Lukas 12 ayat 15 sampai dengan 21.
Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Ketamakan itu adalah orang yang pikirannya uang-uang aja, saudara ya. Kita kaya tuh nggak apa-apa kok, saudara. Abraham, Ishak itu kaya loh, saudara. Ya, itu normal. Tuhan sangat rindu memberkati kita. Ya, kita lihat bagaimana Ishak waktu diproses Tuhan, dia dibawa keluar ya dari tanah perjanjiannya, dia harus mencari tempat ya. Dia harus gali sumur. Terus ya dari sumur yang dia gali, waktu sudah dapat ya, nggak gampang ya kan, namanya di zaman itu padang gurun, dan untuk keluar air tuh nggak gampang. Begitu udah dapat, diambil sama si Lot ya, saudara ya. Tapi Ishak nggak marah, Ishak kasih, cari lagi, dia lagi, gali lagi, sampai akhirnya ya Ishak itulah ngalah ya, saudara ya, nggak ribut, nggak kepahitan, nggak ngamuk, nggak berantem ya, nggak tamak, dia kasih, diambil sama si Lot, dia kasih. Dia cari lagi tempat lain, akhirnya ketemu lagi sumur, banyak mata airnya apa segala macam, sampai di tempat itulah Ishak menjadi kaya. Bahkan dikatakan semakin kaya dan semakin kaya. Jadi kalau kita ributin masalah uang ya karena ketamakan kita, orang ambil kita punya berkat misalnya ya, saudara ampunin aja. Saudara tahu berkat saudara dari Tuhan, kasih dia. Jangan marah, kasih dia. Karena siapa? Saudara lakukan firman, belajar kayak Ishak. Udah setengah mati gali sumur, ada dapat air, diminta sama Lot, dikasih, dia ngalah. Tapi begitu dia dapat lagi yang baru di tempat itu, Tuhan tuh lihat, saudara, lihat hati kita. Ya, kita tuh tidak tamak. Ishak itu tidak tamak, dia kasih, dia jalan lagi. Itu nggak gampang cari mata air di padang gurun seperti itu. Dia jalan lagi, tapi dia ketemu lagi satu. Di situ ada menetap. Di tempat itulah dikatakan, waktu kalau saudara baca firman Tuhan, katakan di situ dia semakin kaya. Ishak semakin kaya dan semakin kaya. Sampai 2 kali Tuhan katakan, dia semakin kaya dan semakin kaya. Tidak tamak. Ngalah, saudara. Karena apa? Kita punya berkat di tangan Tuhan. Ada amin? Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Ada amin? Tapi kalau sudah Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Itu yang kita harus belajar, saudara. Ya di sini dikatakan, bagaimana kita bisa, coba baca lagi di Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jadilah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Lihat saudara, Tuhan bilang lagi kita harus jaga hati. Kita boleh menikmati berkat Tuhan, tapi tetap harus berjaga-jaga. Jangan kita menjadi tamak. Jadi kita terikat dengan uang kita, saudara. Di sini dengan jelas Tuhan katakan, ya, jaga hati kita.
Jangan salah menggunakan harta kita. Ada amin saudara? Saudara, belajar hari ini bahwa Tuhan benar-benar mau kita dimurnikan. Mau kita dikuduskan dalam hidup ini saudara. Saya ceritakan sedikit. Kemarin saya ikut tour leadernya perempuan. Tour leadernya perempuan, gemuk, 30 lebih ya, belum menikah ya saudara ya. Ya namanya orang macam-macam, tour leader itu macam-macam saudara ya. Dia kurang gesit ya saudara ya. Tapi dia sudah saya lihat, emang dia kemampuannya cuma segitu ya saudara. Jadi emang dia bukan tipe yang pinter, itu kan itu anugerah dah. Kalau saudara bisa pinter itu anugerah. Nah dia ini papanya udah meninggal. Nah, kalau saya sama tour leader tuh saya selalu saya sering ngobrol. Papanya udah meninggal, ya dia kerja, ya naik motor, ya dia jadi di kantor tuh. Kalau di kantor itu saudara, kalau tur itu dijatah setiap orang tuh setahun bisa 4 sampai 5 kali bawa tur. Dan itu yang mereka harapkan. Karena gaji kalau cuma di kantor enggak seberapa. Ya, gaji itu mereka itu dapat besar waktu mereka bawa tur. Dengan tip dari kita para pengikut peserta tur saudara ya. Dan anak ini memang kurang inisiatif lah gitu ya. Tapi dia bukan orang jahat. Anak ini tidak jahat, saudara ya. Dan dalam grup ini, saya tuh juga orangnya tuh banyak 30. Sampai saya bingung. Orang bilang krisis. Krisisnya di mana? Tur kemarin ke Rusia yang kemarin tahun lalu saya sampai 30 orang. Biasanya tur 25 harus tutup. Cuman 25 orang, tapi ini tur 30 orang. Ya makin untung lah ya, turnya makin untung ya. Dan tur ini kan tur yang ada nama ya saudara ya. Jadi ya udah saya bilang, saya tanya anak saya berapa orang ikut? Mami 30, Bu 30 lagi. Saya bilangnya, waduh ngurusin 30 orang banyak loh saudara. Setelah 25, saya aja kalau bawa orang dulu ke Israel, saya nggak mau banyak-banyak. Karena apa? Biar kepantau semua, jadi semua nyaman. Tapi kalau udah kebanyakan, ya ada aja lah kekacauan, pasti ada ini dah. Tapi ini sekarang ya udahlah. Kok banyak banget ya yang pergi? Iya Mami, 30 Mami kata gitu, ya udah. Dan ini peserta tur ini kita masuk ke satu hotel bintang 4. Ya hotel kita semua dijanjikan bintang 4. Tapi nah, si tour leader ini kan nggak tahu apa-apa ya saudara ya. Datang ke satu hotel, pintu hotel di sono, busnya di sono, kita mesti turun, dorong tuh kita punya koper, karena kita nggak bisa depan lobi. Begitu korot anak saya kan but angkat besi semua, maka saya bersyukur lalu saya mami masuk tunggu di lobi ya, saya bagian duduk aja nunggu lobi ya terus anak mereka dorong begitu sampai lobinya, lobi kecil amat nih lobi, saya bilang kita 30 orang dengan koper segede-gede kulkas gitu ya, pergi mau 12 hari gitu 13 hari saudara ya, ini mana aduh lift, saya lihat aduh lift cuma satu, malah tuh leader saya samperin, Non, saya panggilnya siapa? Non, masalah nih. Iya Bu, saya juga nggak tahu. Ini saya dulu bawa ke sini nggak hotelnya bukan yang ini. Ya yang ngatur hotel kan bukan dia ya saudara ya. Yang ngatur hotel ada agent dari lokal di Eropa itu gitu loh. Itu saya waktu itu di daerah saya di kota apa ya waktu itu, Bosnia saudara ya. Saya lupa antara Bosnia atau Slovenia, negara Bosnia atau Slovenia. Nah di situ, waduh ngumpul pada bengong semua gitu ya. Ada sepasang suami istri. Dia tuh ngomel terus. Karena biasanya dia insentif. Dia naiknya juga bisnis kelas. Jadi kita semua ekonomi, tapi dia di bisnis gitu ya. Terus dia kalau ngomong sama saya tuh ya katanya, kalau pergi tuh ya biasanya insentif gini. Terus ini gimana sih tour leader? Begini. Saya bilang, nggak bisa salahin dia. Dia mah cuma bawa kita, yang ini yang ngatur hotel apa semua kan dari lokal tours yang di situ ya gitu. Terus pada dia bilang, wah jelek sekali di hotel gitu, kita mesti setengah mati, tarik koper dingin segitu jauh masuk ke lobinya, dorong gitu kan. Ada yang snow kan kalau lagi licin kan saudara tahu udah gitu ya, mau bisa kepleset bisa apa udah deh. Pokoknya
Kalau saya udah nggak bisa lihat, kata anak-anak, mami dulu nggak usah lihat, masuk lobi, kata gitu, tunggu di lobi daripada nyungsep, gitu kan, mau bantuin, ini mami bantuin, agak usah, katanya, ini diligent semua nih mami, yuk tunggu di lobi, bisa masuk lobi, saya shock gitu ya, udah, nih orang suami istri marah, apaan nih lobi cuma segini kita ngumpul, nungguin panggilan, dapat kunci dong, kunci kamar, udah komplain, dibilang ini tour leader sampai bilang gini, besokannya, Bapak Ibu, sebagai permintaan maaf kami dari tur, ya kami masa nanti malam kan udah nggak dapat makan malam, kan ada yang bolong-bolong makan bolong, jadi nggak siapa dapat makan. Karena tur sekarang kalau dikasih tahu makan semua, itu nanti harganya jadi kan mahal. Jadi tur pinter masukin harga yang nggak yang dapat makan siang, tapi malamnya nggak dapat. Ada yang dapatnya makannya malam, siangnya nggak dapat. Jadi kalau saya senang karena saya bisa cobain makanan-makanan lokal. Anak-anak saya gitu. Kita mau restoran ini, makanan ini apa sih khususnya ini nih. Kita senang. Kalau saya tuh seperti itu saya suka. Jadi nggak selalu diajak makan sama tur gitu ya. Jadi nggak, saya senang. Nah, jadi itu malam itu kita itu tidak dapat makanan. Tapi dia bilang karena minta maafnya kami dari sebagai tur kami malam ini kita makan hotel buffet, dikasih makan. Seneng dong kita. Dia udah menebus kesalahan dia. Dia peserta tur. Tur leader nggak salah. Ya saudara ya, saya udah singkat cerita. Dan banyak lagi saudara ya, memang si tur leader dia memang agak ya memang kemampuannya segitu. Kita malam itu kita makan dapat dari tur Chinese food. Chinese food turun ya. Jadi sekarang kan kita di negara-negara seperti itu kita nggak tahu Chinese food tuh pojok-pojok kalau di luar negeri ya saudara ya. Jadi kita mesti turun, bisa jalan lagi 10 menit, 15 menit gitu ya baru sampai gitu. Bisa turun kemana, bisa apa yang pojok, apa sih bilang dimanapun orang China itu hebat, ulet. Di mana-mana ada Chinese food, pojok turun. Sebenarnya mau kemana dong, orang kemana sih? Ada restoran di sini hebat banget, kan murah bu sewanya, iya benar-benar ya. Chinese food ada di situ dan ya singkat cerita, dia pakai Google Map. Nih, tulisannya. Mentok, ya kok tembok? Itu saudara, ya kok buntu? Saya bilang, ya sudah, putar balik. Ini udah ngamuk. Ini suami istri udah ngamuk. Apalagi suaminya. Gimana sih? Nah, gimana? Ini apa? Tahu kan tempatnya? Kalau nggak tahu tempatnya, ini dong katanya. Cari tahu dulu. Kita kan capek. Terus sampai saya giniin. Ya namanya aja jalan-jalan kok. Kita jalan-jalan. Mentok tak tembok. Dia sampai gemeteran. Dia pegang handphone begini. Saya sama anak saya bilang, kasihan. Kamu gandeng Angela biar dia enggak ini gitu shaking kayak gini. Salah, habis mentok lagi. Dia bingung. Tunggu ya. Dia telepon restorannya. Ini gimana posisinya? Dia kasih tahu gini nih, baru nyampe makan. Enak, makan Chinese food enak gitu kan. Udah sampai dia pagi-pagi dia lagi breakfast aja nih tour leader nih. Dia baru saya liatin karena saya udah breakfast, saya selesai, dia baru makan 2 sendok. Orang udah nanya dia datang. Kita hari ini rutenya kemana aja ya katanya gitu. Terus nanti dapat makannya di mana? Terus ini bagaimana? Terus dia mesti ngejelasin. Dia lagi makan saudara. Terus udah habis ngejelasin udah jam 8 pagi. Udah harus kumpul di lobi, udah mesti berangkat lagi kok. Jadi dia lagi makan baru 2 suap. Sampai saya bilang sama Angela, Kesia, kamu bawain roti. Kan di lobi kan di hotel itu kan banyak breakfast, banyak croissant segala macam, bawainnya. Ini anak kan gemuk. Ya senang makan saya tahu gitu ya. Saya tuh bawa bungkusnya, saya punya semanapun saya pergi saya punya kantong Doraemon namanya saudara ya, Doraemon kantong plastik klip gitu kan ya namanya dia. Tak kalau lagi lapar belum ini saya selalu ada makanan saya ambil dari hotel, nggak apa-apa, hotel juga lihat Pak karyawan juga nggak masalah, dia nggak tegur kita ya, kita buat kita makan, kita doa ini, jadi dia nggak akan marahin kita, nggak, kecuali di Swiss. Kalau Swiss ketat saudara, Swiss nggak boleh. Jadi Swiss nggak benar. Waktu saya masukin makanan, udah anak saya bilang begitu Ci katanya gitu kan, dia umur mau 40 ya, dia umur mau 40. Ci
ini makan, Cici belum makan loh, belum breakfast loh. Oh iya, thank you. Begitu duduk, pagi-pagi diambil mic gitu. Oke saudara, kita akan perjalanan 2 jam lagi, silakan yang mau lanjut tidur, kata gitu kan. Nanti kita akan melihat ini gitu ya. Terus sudah di style, bener, dia makan. Emang dia gemuk ya, saudara dia udah makan ya, memang dia juga belum makan saudara, sampai segitunya. Sampai satu dia dimomelin terus. Sama ada satu orang ini merembet ke yang lain. Ada satu ibu, anak Tuhan juga. Jadi dalam tour itu ada 4 pendeta, termasuk saya. Ada 3 pendeta lah, suami istri, ada 1 pendeta cowok. Itu bisa kebetulan tuh dalam tour itu. Nah, jadi setiap pagi ini anak selalu ngomong gini. Ini anak gereja di Tiberias. Ini tour leader saya ini di Tiberias. Pagi-pagi berdoa ya, berhubung ada 4 pendeta, kita rolling. Hari ini Ibu Santi, besok Papa ini, besok Ibu ini gitu kan, nenek-nenek. Dia selalu memulai perjalanan dengan doa gitu. Enggak semua tour leader seperti itu. Dan dia punya iman. Dia bilang, kita pasti nikah, saya pasti nikah Bu Santi. Bagus, sesuai dengan imanmu kamu akan menikah. Temen dilatih kamu mau nyaut, lu kurusin badan dulu gitu loh. Kalau nggak susah dapat jodoh gitu ya. Gede gitu ya. Kalau dia lagi, saya kan duduknya kan masih kan di bus di sini. Dia kalau lagi jalan kita kan lagi sedang mau bagi-bagi aqua gitu loh ya saudara ya. Dia nyenggol saya. Ininya lembek gitu loh, air gitu ya. Saya bilang, kamu tuh gemuknya air, cepat kurus sebenarnya kalau kamu mau sauna atau kamu treadmill deh. Kamu kan gemuknya air, bukan lemak. Saya bilang gitu kan. Capek Bu, udah pulang kerja, udah maunya selonjoran. Iya sih, saya ngerti ya. Saya pulang pergi kan naik motor, jauh Bu, 1 jam Bu, gitu kan dari rumah saya ke kantor. Oh iya gitu kan. Udah. Saudara, semua masalah dalam tour itu, saya selalu ikut tuh kemana-mana tuh selalu ya ada aja ya namanya, tapi cukup sampai di situ. Ya, cukup sampai di situ. Ya, jangan kita membawa masalah ini sampai kita pulang, saudara ya. Jadi banyaklah tour leader itu kan nggak semuanya, manusia kan nggak semuanya sempurna, saudara ya. Ada kekurangan ini, kekurangan itu, kekurangan ini ya udah gitu loh ya. Jadi waktu Bapak ini lihat ya, dia lihat saya waktu dari awal saya udah bilang waktu di awal tuh waktu tour leader pertama kali menghubungi saya udah bilang, tolong saya minta satu. Kalau namanya di hotel, nama saya dipanggil nomor 1. Karena saya 1 kamar bertiga. Ini rambutnya panjang semua, bisa keramas setiap hari. Kalau kehujanan pasti keramas. Jadi kita tuh butuh waktu kalau saya dipanggil. Karena orang banyak yang lelet. Kalau buat saya ya lelet, saya nungguin gergetan saudara. Kapan kiran gue dapat kunci? Kalau saya nomor 1 dapat kunci, pot saya masukin. Ini anak saya udah terlatih, brak masuk lift. Kita ini langsung gue buka koper saya keramas, anak saya satu rapi baju buat besok lagi. Karena setiap hari kita pindah hotel loh. Setiap hari pindah hotel dan setiap hari harus buka tutup koper. Ya itu kalau ikut tuh capeknya memang di situ saudara ya. Dan setiap hari saya bangun jam 4 pagi. Udah harus bangun jam 4 pagi. Jadi saya bilang sama dia, tolong nama saya dipanggil nomor 1. Dan orang ini yang naik bisnis kelas marah. Dia bilang, kenapa saya tidak di nomor 1-in? Dia nggak berani nunjuk saya, tapi dia ngomongnya begitu keras. Dia bilang, Bapak naik bisnis kelas kan? Bapak bisnis kelas bayarnya sama pesawat. Ya dong saudara ya, dia bayar ke pesawat, bukan ke agent tour. Yang lain semua ini sama bayarnya sama Pak. Gitu kan, jadi sama-sama. Nggak ada yang saya prioritaskan gimana. Bapak bayar bisnis kelas, Bapak bayarnya sama ini tour pesawat, bukan nama tour gitu loh. Jadi orang ini yang biasanya ikut bikin tour sendiri, insentif sama keluarga sendiri, gabung sama 30 orang yang salah masuk dia saudara. Ya, dia salah masuk. Ya, yang mestinya yang seharusnya dia ngikutin aja deh, jangan kepala basah salah masuk ini misalnya ya. Kalau biasanya kamu kan bikin tour, bikin kemauanmu sendiri. Tour leader kamu atur itu kan ada kamu memang pakai tour leader sendiri lebih mahal apa segala macam. Tapi ini kan gabung sama kita rame-rame umum. Jadi salah masuk tour. Kalau tapi dia begitu dia tahu saya selalu dipanggil nomor 1, emang karena request saya bisa nggak tolong. Kita mau ngomong sama orang pun pakai sopan santun saudara. Bisa nggak tolong nama saya begitu sampai
itu begitu sampai hotel, setiap kali saya dapat kunci nomor 1, Ibu Susanti, kan kita kan antri nih, tunggu dipanggil, tunggu bagi kunci. Ibu Susanti gitu kan, oh ya, jadi buru-buru saya dapat, kan saya cepat, prok, saya udah biasa. Anak-anak saya udah terlatih. Kan ada orang yang santai, pelan, jalan, ngobrol. Aduh, saya udah gergetan, saudara. Kalau saya kan gitu kan, masuk kamar, buka, nggak mau keramas, yang ini siapin baju gini-gini. Jadi selalu gitu. Kalau saya orang lain saya gemes kalau yang jadi saya selalu bilang, boleh nggak? Boleh Ibu, nanti saya panggil Ibu nomor 1. Karena saya bener, saya gesit orangnya. Yang lelet-lelet, saya nggak bisa ngeliat orang lelet. Jadi saya di belakang dia, Pak, kita bangun jam 4 loh, saya bangun jam 4. Jadi saya cepet-cepet beres, cepet-cepet tidur gitu kan. Cepat saya harus bangun jam 4, saya bilang ya. Oh ya Bu, ya. Jadi dia lihat saya selalu dipanggil, dia marah gitu. Yang bisnismen, yang bisnis kelasnya nih. Udah ngomel-ngomel, dibentak-bentak ini tour leader. Saya pikir sudah selesai sampai di situ. Ternyata apa yang terjadi saudara, dia pulang sampai Jakarta, dia telepon tour leader, kantor turnya. Dia bilang, kamu punya tour leader begini, semua kesalahan dibaca. Saya sampai kaget karena ini tour leader langsung kontak, dicerita nangis-nangis kontak anak saya. Saya langsung dipanggil atasan. Kamu gak benar bawa tour, kan ada kuesioner. Ada banyak keluhan. Memang rute kita ini memang negara Balkan ini Bosnia baru merdeka. Pemandangan juga nggak bagus banget, ya namanya baru merdeka tahun 90-an, saudara ya. Saudara waktu tahun 92 tuh pasti kan saudara dengar tuh perang Bosnia gitu. Sampai saya kemarin masuk tuh ke terowongan waktu Bosnia, orang pada ngumpet di perang gitu kan, karena dulu itu negara namanya Yugoslavia. Jadi itu pecah, jadilah Bosnia, Sarajevo gitu ya. Jadi itu pecah, jadi 5 negara kecil-kecil gitu saudara. Jadi emang bukan yang bagus pemandangannya, ya jauh-jauh. Hari ini kita berapa jam nih? Hari ini perjalanan 8 jam. Hah? Mau lihat apa? Lihat danaunya ini, namanya ini nih. Ya udah, begitu sampai, kok air terjunnya kayak curug? Saya bilang, saya bilang kok cuma begini ya? Anak-anak, Mami, you pilih tour, you kan yang pengen lihat negara, ya udah ini kayak curug, iya ya, jauh-jauh ya, kayak curug ya, udah foto-foto udah gitu, nggak seperti Swiss ya, nggak seperti Spanyol yang gimana-gimana gitu ya, apa, ini enggak gitu, emang negara baru merdeka gitu, ini negara yang belum pernah saya datang dan saya pengen datang memang, saya mau lihat, jadi ya udah gitu, jadi tapi saya tidak sangka bahwa masalah kalau kita ada masalah dalam itu, saya selalu bilang anak-anak, cukup kita bicara sama tour leader, kalau misalnya dia gimana, ngomongin, kok kamu begini, tapi jangan dibawa sampai keluar, sampai selesai tour, ini orang telepon ke kantor. Dia bilang, tour leader begini. Jadi sampai ini anak dipanggil, jadi sidang sama atasannya. Besok sebenarnya Desember, saya kan pergi November, Desember dia harus bawa ke mana ya? Dia bilang, saya lupa ke Eropa, dia mesti ke Eropa. Tika, kamu nggak boleh bawa sampai bulan Maret. Kamu tidak boleh bawa sampai bulan Maret. Dan kamu Maret bawa Lebaran ya, bawa pun turun. Oh, bawanya Asia. Saya dengar gitu langsung, saudara. Saya WA anak, Ibu Santi mau ketemu kamu. Dia tinggal daerah Kelapa Gading. Ibu Santi, kita ketemu di restoran ini yuk. Udah. Dia duduk sama saya. Dia naik motor, dia duduk depan, kita ajak makan ya gitu kan. Saya siap. Terus saya udah siapin angpau buat dia. Terus saya beliin parfum buat dia. Saya bilang sama dia begini, Non, ampunin ya. Iya Bu, saya tahu siapa yang jelekin saya. Saya tahu semuanya. Nggak usah di ngomong, kita juga udah tahu kok. Ampunin. Kamu itu hidup masih panjang. Jangan kepahitan kamu menutup pintu berkat kamu. Iya Ibu Santi. Kamu bakal nikah kok. Kamu kan punya iman, kamu akan nikah. Kamu gak akan capek terus. Ya, kamu harus jadi tulang punggung keluarga membiayai mama kamu. Kamu udah punya bapak dari kecil, Tuhan sayang dengan janda dan anak yatim. Kamu akan disayang Tuhan. Jalanin. Kalau sampai bulan Maret kamu cuma dikasih yang level yang rendah, cuma masuk Asia, udah ikutin. Dia sampai nangis, sambil makan sambil nangis. Iya Bu,
mau ambil makan tuh. Kan saya bilang orang gemuk mah gampang deh saudara ya, kasih ajak makan aja pokoknya, ambil makan, ambil nangis, tetep menggayam saudara ya, makan ya, ya Bu Santi, ampunin. Sampai saya tuh dalam hati saya tuh, saya ngomong ke anak-anak saya, jadi manusia jangan kejam. Saya bilang, dia telepon orang, ini orang telepon ke kantor pusat, itu dia namanya matiin mata pencarian orang. Jadi waktu selesai tur, cukuplah sudah sampai di situ. Saya juga pernah ketemu tour leader yang ngaco-ngaco gitu ya, kita ngomong di tempat. Kamu jangan ini, saya merasa gini loh, saya gini. Oh iya Bu Santi, saya ini. Iya Bu Santi. Selesai, jangan dibawa ke kantor sampai ditelepon. Kan dia juga orang, dia butuh kerjaan gitu loh saudara. Tapi ini akhir zaman, gak ada yang peduli. Dan ada satu anak Tuhan, sepanjang tur itu, ngomel terus, berdua sama temennya. Anak Tuhan loh, nyanyi. Kan waktu saya nyanyi, apa kita kan mimpin doa, saya nyanyi, dia ikut nyanyi. Berarti saya tahu, oh dia anak Tuhan gitu ya. Terus, selama ini tur paling gak enak. Ini tuh kali ini udah mahal, menguras emosi, begini. Turnya begini. Saya diam aja. Terus saya bilang, Bu, bersyukur. Saya bilang lagu-lagu bersyukurlah. Terus satu temennya tuh dengerin tuh Bu Pendeta ngomong, bersyukur aja. Lu jangan ngomel terus, gimana? Udah gak tanggung, masa mau pulang katanya. 13 hari kita nih, udah bayar berapa puluh juta nih katanya. Udah. Terus apa yang terjadi saudara? Udah sampai di airport. Mau pulang, ini di Vienna. Ini tour leader udah ngomong gini, ada eskalator, ada lift untuk kita mesti naik ke, untuk kita mau turun ke bawah. Jadi kita mesti turun. Jadi itu modelnya Vienna antik deh. Itu di bawah nanti kita ini apa sih? Itu boarding pass segala macam. Ada eskalator, ada lift. Iya, terus saya bilang sama Angela, Kesia, masuknya lift ya. Ingat ya, kita bawa koper segede gaban. Iya, Mami. Nah, ini orang juga nggak muda, umurnya di 50-an. Tuh ya, berdua sama temannya, dia pergi berdua temannya. Yang terjadi apa? Dia naik eskalator, sambil geret itu koper. Ngegelinding. Saya belum masuk lift, tapi cepet datang, teriak, ada apa lagi nih? Terus, sampai saya nggak bilang, tunggu. Kan kepo juga ya, saya mau tahu ya, ada apa ya? Tunggu. Kenapa nih, ada apa lagi? Saya bilang, udah mau pulang aja. Itu ibu ngegelinding dari ini koper, dia ngegabruk ke depan, dia ikut nyuksem ke depan saudara, gelinding begitu, aduh. Kamu saudara, itu tour leader belum turun, dia lihat itu ibu mental gitu, nangis di tempat. Dia bilang, Mak, saya udah tahu nangisnya dia, matilah gua gitu kan. Aduh, kasus lagi, saya udah ngerti. Dia nangis tuh di situ loh. Aduh tuh ibu kenapa tuh kayak eskalator, opernya gede begitu gitu kan, mesti dia naik lift gitu loh. Ngegelinding. Anak Tuhan yang sepanjang perjalanan ngomel melulu. Saya lihat sekali loh, Tuhan itu tuh sekarang tuh bekerja sangat cepat, saudara. Jadi saya sampai bilang ke anak-anak saya, Mami merinding lu, Mami merinding. Kenapa Mami yang merinding? Iya, bener. Tuh Mami menyaksikan banyak kejadian hari-hari akhir nih, macam-macam orang jahatnya, egoisnya segala macam. Aduh, kelihatan semua dari waktu di tur. Tapi ini nih bener-bener nih, gak pernah sangka. Hari terakhir itu tur itu saya pengen nangis. Jangan nangis. Ya Bu Santi, aduh, saya mesti ngurus pakai kursi roda kali ya Bu. Mesti pakai kursi roda, udah pasti dia nggak boleh jalan. Kalau udah jalan dia pasti makin bengkak. Karena saya pernah ngerasain, saya pernah patah kaki, saya pengen gitu, retak bukan patah, retak gitu, jadi nggak perlu operasi, tapi retak. Dia kalau pakai jalan itu makin bengkak, itu sakit sekali. Apa yang terjadi? Begitu kita ketemu di daerah, kita mau langsung antri, mau masuk ke itu, masukin koper ya, di airlines-nya gitu, kita udah siapin koper-koper kita, paspor kita semua. Ini ibu begitu pakai pincang-pincang begini, saya bilang, Bu, pakai kursi roda, oh nggak apa-apa, jangan loh, nanti makin bengkak, saya bilang, nggak apa-apa, saya bisa, gitu kan, malu rupanya kalau pakai kursi roda. Saya bilang, enak kan kursi roda didorongin gitu ya, padahal tour leader udah mau ambilin, gitu, udah minta ke petugas di airport gitu kan, nggak mau gitu. Kan kita transit lah kita di Dubai, penerbangan dari Vienna ke Dubai 8 jam, kakinya makin bengkak.
Bener, apalagi dia dari ketinggian tinggi kan, saudara tahu sendiri pesawat. Saya bilang, Bu, masih bisa jalan. Kayaknya nggak kuat Ibu Santi, minta kursi roda deh saya. Terus dia langsung cari kursi roda gitu ya. Enak kan kursi roda, sampai Indonesia, sampai pulang naik taksi, pakai kursi roda Bu. Enak, udah dulu tinggal didorong. Itu nanti besok Ibu tinggal ronsen. Ada patah, atau retak, atau keseleo. Ya nggak tahu. Saya bilang ya, Ibu tinggal ini, tapi pakai kursi roda. Iya Bu, saya pakai kursi roda, saudara. Sampai selesai. Apa saya bilang, tur kali ini benar-benar ya, saya bilang, saya melihat banyak. Belum lagi yang namanya pendeta. Itu yang ada pendeta, sampai semua tuh yang malu dengan titel pendetanya. Ya, bisa teriak-teriak di bus, ngoceh apa-apa, komentar apa. Orang nanya gini, Bu, ada satu orang Katolik, besok Ibu Santi aja yang doa di bus ya. Kenapa? Jangan dia. Suami saya bilang, ini orang Katolik loh, pendeta kayak gitu ya, nyetuk itu nggak sopan gitu loh, saudara di bus gitu ya. Udahlah Bu, saya bilang jangan, besok jatahnya dia doa, kan udah hari tadi saya. Tapi suami saya bilang, mana Ibu Santi yang doa, katanya doa paginya gue lebih ngeresep, katanya gitu kan daripada dia. Udah deh, ada satu lagi, Ibu Santi datangi saya, Bu Santi, kalau Ibu Santi doa ya, kok air mata saya keluar? Hah? Saya bilang, saya kan cuma doa Tuhan Yesus, mau pergi pagi-pagi, malaikat jaga, biar kita bisa happy, tetap sehat, sampai pulang, gak ada yang sakit, dalam nama Yesus, amin. Atau air mata saya keluar. Kenapa ya Bu? Beda deh sama yang lain-lain kalau Ibu doa. Saya bilang, saya nggak tahu. Saya nggak doa, saya cuma doa. Bahasa saya sederhana. Saya bukan, bahasa saya nggak bukan, bisa doa bagus-bagus, nggak bisa. Bahasa saya sudah sangat sederhana. Karena saya diajar Tuhan langsung. Saya nggak pernah sekolah Alkitab. Jadi saya nggak bisa kata-kata bagus-bagus seperti apa doa gimana, nggak bisa. Saya apa yang kecuali saya bernubuat, udah selesai tugas saya. Tapi kenapa kalau Ibu yang ini ya, air mata saya selalu keluar pagi-pagi dengar Ibu doa. Kok beda ya sama yang lain? Wah, saya nggak tahu. Saya ngomong seperti itu aja, saudara. Tapi ya saya mau ajak kepada kita, manusia itu jangan sombong. Jangan sombong. Saya bilang sama anak saya, kita nggak lihat aja apa yang dilaporkan oleh orang ini, nanti apa yang terjadi sama hidup dia. Ini orang, saya bilang satu kata, begitu tahu dia, saya lihat dari satu, saya screening, kenal istilah Mama, baru kenal aja, dia nyamperin saya. Wah, sebel banget tadi ya itu ya tadi di imigrasi ya, katanya saya saya di interview begini. Saya bilang apa sih? Saya bawa rokok, katanya. Apa tuh buka gini. Saya bilang, aduh, saya udah kesel, katanya. Rokok saya katanya nggak boleh rokok, nggak boleh di kantong, disuruh keluarin, diambil rokok saya gini. Terus saya cuma diam aja. Terus saya biasa nih, nggak pernah nih ikut tur begini sampai 30 orang. Saya biasanya insentif, saya bikin tur sendiri sama anak mantu saya. Saya biasanya pakai tour leader ikut saya gini. Nggak ada yang nanya, kenal kagak, baru hari pertama, gue masih ngantuk ya di pesawat. Ini wah dia kenapa ngomongnya sama aku ya? Kan peserta tuh banyak ya. Saya bilang sama anak saya, kenapa sih itu si Om ngomongnya sama Mami, curhat sama Mami, cerita, katanya dia buka insentif tuh ini. Karena you pakai jambul, ya, dia pasti pikir orang paling kaya dalam tur ini, dan dia kan saingannya you, jadi dia menunjukin bahwa dia juga kaya, dia ngomong dia insentif segala macam bla 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 bla, yang lain gak ada jambulnya. Itu jambul penting, itu jambul emang jangan sampai kempes mam, itu menunjukkan bahwa you berduit, jadi dia pikir you berduit, emangnya, aduh gua udah ngamut tuh, namanya orang kalau baru sampai tuh ya, di pesawatnya tidurnya kan kayak ayam gitu ya saudara, baru sampai muka juga belum kita udah langsung jalan sini ke sini, tapi baru sampai di airport udah kok kayak orang kenal lama tuh, saya gini, ngapain dicurhat sama sebenarnya masih lengan gitu ya, kita tidur kurang gitu ya, anak cuma ini karena penampilan yang lain kan biasa-biasa aja tuh, cuman yang pakai jambul, yang pakai sasar cuma Mami, dipikir you pasti orang kaya gitu ya, jadi dia curhat sama you dan dia mau nunjukin dia juga kaya gitu kan ya, dia bilang saya udah batalin loh, saya udah mau batalin peserta begitu 30 orang, saya bilang saya mau nggak jadi pergi, tapi dia nggak boleh, saya punya DP nggak boleh dibatalin, nggak mau dipulangin gitu kan, dalam arti kalau lo memang kaya
Ya udah hilang DP nggak apa-apa kan gitu ya, hilang DP kan nggak apa-apa kan kaya, DP kan paling cuma berapa duit gitu loh, cuman 25% dari harga tur kalau DP saudara ya. Itu aja anak saya bilang, "Mam, ya udah 30 orang yang ikut." "Hah? Udah DP?" "Iya kan kita udah DP ya." "Oh iya ya udah DP." Ya udah jalanin, begitu kan. Palingan ya aja heboh-heboh, bener heboh. Setiap saya tahu kalau udah kebanyakan orang pasti banyak hebohnya. Nah hebohnya emang yang inilah, yang itu, yang mau kencing lah, yang inilah mau kencing. Dan perempuannya 24, laki-lakinya 6 orang. Jadi begitu ngantri WC, akhirnya tuh leader baik loh, dia bilang gini, tolong deh ya, kita jaga-jagaan. Ini WC-nya, WC cowok, cowok cuma 6. Habis cowok langsung ibu ada masuk jagain gitu loh. Jangan nanti kalau si bule kaget banget kan, si bule bingung gitu ya, WC cowok dimasukin cewek-cewek gitu ya. Biarin aja deh, gak dablek, gak kenal ini kata gitu. Tuh itu udah ngajarin kita. Jadi cepet gitu loh. Kalau enggak gimana 24 orang mesti ngantri satu. Kita dikasih waktu istirahat 20 menit gitu loh di tempat rest area. Terus itu kencing gitu. Jadi bagi aja, dipakai aja tuh WC cowok gini-gini. Dia aja dia udah bisa maksimal mungkin. Tapi dia juga ada kekurangan. Tapi Mbok saya pikir cukup sampai di situ. Hanya di tour aja, tidak dibawa sampai pulang, sampai ditelepon. Dan di situ juga Tuhan menunjukkan kepada saya, kalau orang yang bersungut-sungut, nggak sampai apa ya, saya sampai bilang, "Bu, nyanyi Bu, bersyukur." Saya juga sama Bu, saya juga kecewa Bu, saya lihat itu, saya pikir air terjunnya bagus, fotonya kayak curug ya, tapi ya udahlah, 8 jam sampai pegang nih, baru sampai ya cuma begini doang gitu ya. Kata anak-anaknya namanya negara baru merdeka ya gitu kan ya, dia lagi baru bersih macam cakpan Vietnam Mami, masih lebih bagus Vietnam, betul saudara saya kalau tahu gitu. Nah, tapi balik lagi, tapi kan nggak apa-apa, ini pengalaman yang kita jalanin. Hari itu saya belajar banyak. Dari kalau setiap traveling, saya semakin hari semakin mengenal karakter manusia. Makin tahu, dan Tuhan itu bekerja sangat cepat. Orang yang kenal Tuhan itu saya bilang, ngeri sendiri saya bilangnya. Ngoceh terus, ntar diomelin tuh leader ya. Yang perempuan tuh jatuh dari itu tuh, diomelin. Kamu tuh gini sih, kamu gini. Oh nadanya kasar, gini. Kalau saya cuma ngomong gini, Non, di bus kamu tuh ngomong kita akan menuju kemana, jadi peserta tahu kita nih berapa jam. Kamu tuh di kamar tuh kamu pelajarin, hafalin. Besok kita kan tinggal Google, ada Mister Google sebenarnya, besok kita ke daerah ini sejarahnya apa, dibacain, jadi peserta tur tahu gitu loh, jangan diem aja. Oh iya Bu Santi, gitu ya Bu Santi, iya kamu mesti itu jangan diem melulu, dia ngegayam melulu soal saudara. Saya lihat terus, sampai saya di rest area aja, saya inget dia, saya beli apa ciki, ada rasa bacon, rasa apa yang antik di Indonesia nggak ada, saya kasih dia. Baru saya kasih Tan, buat nyemil ya, baru turun, baru naik. Jalan belum ada 5 menit dia, kan saya lihat kan saya duduknya kan di tiga baris, terus dia nyilang gitu, saya duduknya di sini, dia di sebelah sana, jadi saya lihat, dia selama perjalanan dia nggak pernah tidur. Dia hebat, saudara. Dia jaga terus sama supir, dia nggak pernah tidur. Saya bilang, tur leader dulu sering tidur, banyak. Dia nggak tidur, dia terus liatin jalanan sama supir. Ya ada bagus, ada jeleknya lah saudara dia, tapi dia bertanggung jawab. Tapi saya nggak pernah sangka manusia itu macam-macam, saudara. Ini kita hidup ini, jadi saudara tahu di dunia ini, saudara akan ketemu banyak hal, ketemu banyak karakter manusia. Yang baik saudara tiru, yang jelek jangan diambil. Ada amin saudara? Persiapan kita benar-benar hari-hari akhir ini, kita gunakan waktu kita gunakan semua apa yang ada maksimal. Ya, kita berjuang, masalah pasti selalu ada dalam hidup ini, tetapi kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara menderita pun sebentar lagi Tuhan yang sudah mau datang kok. Ya, semua sudah dapat tanda-tanda ya. Ada beberapa anak kecil di luar negeri yang sudah dapat mimpi dan mereka berkata, Tuhan Yesus, Jesus is coming soon, Jesus is coming soon. Anak kecil tahu apa sih saudara, anak umur 6 tahun kok gitu. Dalam mimpi itu dibilang Jesus hold my hand, dan he said to me, he is coming soon to earth. Ya datang ke dunia. Dibilang gitu kan. Jadi ya ini buat saya peneguhan dengan apa yang kita sudah dengar dan alami.
Dan gimana Bu masuk perang dunia ketiga? Mau perang dunia ketiga? Ya sudah, terjadilah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, ya. Peperangan terjadi di mana-mana, kegaduhan, keributan, tetapi anak Tuhan akan tetap tenang dalam segala ombak, badai apapun. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Siapa yang mau didoakan nanti maju ke depan. Mari kita nyanyikan lagu Urapan Allah.